Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Di antara selawat doa di dalam hizib Nahdlatul Watan, di antara sholatus sitti, sholat yang 6, selawat yang 6, ada namanya sholatut tibbiyah atau sholatut tibbi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lam. Tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang ada pada diri kita, nikmat umur. Alhamdulillah, kita masih dalam bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal 12 Ramadan 1441 di bulan Mei 2020.
2020. Alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan jauh daripada bala, jauh daripada wabak, ya, dan jauh daripada penyakit-penyakit yang mana di akhir zaman, ya, di akhir zaman ini yang dikenal abad kita sekarang ini abad Yahin, abad 15 Hijrah. Masanya masa haus abad 21 Miladiah, yang disebut oleh guru besar kita dalam wasiat renungan masa, di mana di akhir zaman, ya, banyak terjadi berbagai macam penyakit, ya, yang saat ini yaitu COVID-19 Corona, yang masih belum pergi dari permukaan bumi. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa, ya munzila syifa wa rafi al-bala wa ya mujibad du'a irfa'anna al-bala'a wal waba wal mihan ya arhamar rahimin. Pada kesempatan pagi yang mulia, saya akan membacakan 6 ayat Al-Quran yang disebut ayatus syifa. Di dalam Al-Quranul Karim ada 6 ayat namanya ayatus syifa. Ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah, ya, dibaca, digunakan untuk menjadi obat. Yang pertama, ayat yang ada di surat At-Taubah ayat 14. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Itu ayatnya. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Yang kedua, ayat yang ada di surat Yunus ayat 57. Yaitu wasifa'un lima bis sudur, wasifa'un lima bis sudur. Yang ketiga, ayat di surat An-Nahl ayat 69, fihi syifa'un linnas, fihi syifa'un linnas. Yang keempat, ayat yang ada di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Yang kelima ayat di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang keenam ayat yang ada di surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. 6 ayat ini ada kalimat asy-syifa, yaspi, ya, ada kalimat asy-syifa. Ma makna asy-syifa? Asy-syifa huwa ma yubri'us saqam, sesuatu atau yang menyembuhkan penyakit atau penyakit yang sudah disembuhkan, namanya syifa. Hadir rahimakumullah, maka kita sebagai umat Islam dituntut untuk selalu berdoa, bahkan doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'alul afiyah, su'alul afiyah, mohon keafiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Inna mimma yanbaghi 'alal muslim al-inayata bihi. Sesungguhnya di antara yang seyogianya bagi kita umat Islam untuk selalu memperhatikan, mengutamakan, memerlukannya adalah al-istisfa. Al-istisfa bil Qur'anil azim. Ma mana al-istisfa? Al-istisfa talabus syifa, mohon kesembuhan, minta sembuh. Bil Qur'anil azim, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an Al-Azim. Minta sembuh dari apa? Min jami'il adwa al-hissiyah wal ma'nawiyah, dari berbagai macam penyakit, penyakit hissiyah, penyakit zahir di badan kita, wal ma'nawiyah, dan penyakit yang tidak nampak, yang ada di dalam batin kita. Ya, banyak ada penyakit-penyakit ilalul qalbiyah namanya, ya. Al-ilalul qalbiyah, illat-illat, penyakit-penyakit batin, penyakit hati. Adwa al-qulub wa adwaul abdan, penyakit hati dan penyakit badan. Maka Al-Qur'anul Karim adalah obat. Kita dituntut, disuruh untuk al-istisqa bil Qur'anil Karim.
Sebab di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud dawa Al-Quran, khairud dawa'i Al-Quran. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Al-Quranu huwad dawa. Quran adalah obat. Ay khairur ruqyati ma kana bi syai'in minal Qur'an. Sebaik-baik ruqyah digunakan untuk meruqyah oleh orang-orang yang roki, ya, orang-orang yang roki. Yang roki itu artinya orang yang membacakan itu, ya. Orang yang roki itu maka nabi syai'in minal Qur'an, yang ada dari sesuatu beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim adalah tibbil qulub. Al-Qur'an tibbul qulub wa dawa'uha wa afiyatul abdani wa shifa'uha. Itu Al-Quran. Jadi bukan hanya di dalam dada saja, di dalam hati saja yang diobati oleh Al-Quran, zahir batin, ya, yang dapat diobati oleh Al-Quran dengan cara-cara yang akan disebutkan. Al-Quran huwa syifa'ut tam. Quran adalah asyifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Al-Quranul Karim adalah sifat yang sempurna, obat yang sempurna. Memang obat itu ada tabi'i, ada ilahi, ya. Yang tabi'i itu ya obat-obat yang kita gunakan, tabi'i yang dibuat oleh para ahli, ya. Kemudian al-ilahi, obat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, al-istighfar, salawat, doa, itu kita pakai berdoa, ya, kita pakai meruqyah, kita pakai mengobati diri. Sehingga dikatakan alik nafsaka binafsik minal kitabi was sunnah. Obatilah dirimu dengan dirimu, obatilah jiwamu. Siapakah yang mengobatinya? Kau bisa mengobati dirimu, ya. Apa yang kita pakai? Itu minal kitab was sunnah, dari obat-obat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak doa-doa yang kita telah amalkan, seperti doa selawat tibbil qulub yang kita baca tadi, ya. Yang alhamdulillah Nahdlatul Wathon selalu mengamalkan salat tibbil qulub, salatus sitti yang ada di awal hizib Nahdlatul Wathon itu, masyaallah, di situ dunia akhirat, ya. Selawat Nahdlatainnya dunia akhirat, mendoakan seluruh umat Islam,
wali jami'il muslimin. Kemudian salat nariyah, salat taziyah, salatul fatih namanya. Ya, salatul fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatul taziyah, salatul nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad wa tamfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bihil karim wa alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Salat jahin nabi, salat miftahi babi rahmatillah. Masyaallah, kita mengawalinya dengan salawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab nabi kita adalah sirri hayatil wujud, ya. Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah sirri hayatil wujud wasababil a'zam likulli mawjud. Alhamdulillah, kita juga di dalam setelah selesai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita baca doa yang dibuat oleh ulama. Syekh Alawi Al-Maliki membuat nazam, ya, yang kita hafal. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hairati. Nah, bihi astafi, dengan Al-Quran aku berobat. Masyaallah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihir rahmanu yaqbalu da'wati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru zambi wa zallati. Alhamdulillah, itu yang kita baca. Syahidnya pada bihi astafi min kulli da'. Jadi di nazam itu juga Al-Quranul Karim dijelaskan di situ, dia adalah obat zahir dan batin, bukan obat hati saja. Maka ayat yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kalimat asy-syifa, kata ulama Imam As-Syaukani di dalam tafsir Fathul Qadir menyebut waqtalafa ahlul ilmi bi makna kaunuhu syifa, bi makna kaulihi atau bi makna kaunihi, kaunil Quran syifa alal qaulain. Kata Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir mengatakan ahlul ilmi berbeda penafsiran
pada kalimat syifa pada ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Yang pertama, annahu syifa'un lil qulub, obat hati, bizawalil jahli anha wa zihabir raibi wa kasbil ghita'i anil umur adalah 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Dengan menghilangkan kebodohan, dengan menghapus keraguan dan membuka tutupan sesuatu agar hati mendapat hidayat petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua beliau sebutkan wal qaulus tsani annahu syifa'un minal amradiz zahiriyah, annahu syifa'un minal amradiz zahiriyah birruqi wat ta'awudzi wa nahwi zalik. Al-Quranul Karim menjadi obat penyakit-penyakit zahir dengan cara diruqyah, dengan cara ta'awuz, ya, dibacakan al-mu'awwizat, dibacakan qul huwallahu ahad, dibacakan suratul Fatihah, seperti yang akan kita sebutkan nanti di akhir tentang bagaimana para sahabat yang meruqyah membaca Fatihah seorang yang yang digigit oleh al-aqrab, ya. Maka kembali bahwa Al-Qur'anul Karim, maka yang dimaksud dengan kata al-istisqa bil Qur'an itu adalah talabus syifa bi qiraati kalamillah, ya. Ma ma'na al-istisqa bil Qur'an? Talabus syifa bi qiraati kalamillah, memohon obat, memohon kesembuhan dengan membaca Al-Quran. Li'annal ilaja birruqyah, karena mengobati dengan cara ruqyah. Ruqyah itu dibacakan, kemudian ditiup, itu kan ruqyah, ya, ditiup. Li'annal ilaja birruqyati qad syara'ahu Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Karena mengobati dengan cara ruqyah, dengan cara membacakan Al-Quran, membacakan doa, ya, terutama dengan membacakan Al-Fatihah dan mu'awwizat, itu memang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ila yaumil qiyamah, kepada sampai hari kiamat. Maka Al-Quran itulah afdalu
Abdulud Dawa ya. Kalau orang-orang jadi dukun, jadi apa namanya itu, tabib, kadang-kadang ya ucapan-ucapan yang bukan Al-Quran kadang-kadang dipakai juga. Tapi bisa orang sembuh karena yakinnya ya. Orang digigit kelajengking ada dibacakan oleh orang-orang tua itu kan, yang sering dibaca oleh Al-Maqalah Munasir dibacakan, sembuh dia juga. Apalagi dengan Al-Quranul Karim. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yastasbi bil Quran fala shifa lahu. Orang yang tidak mau berobat mencari kesembuhan dengan Al-Quranul Karim, maka sifanya yang sempurna belum ada ya, yang walaupun dia sudah sehat-sehat tapi belum sempurna. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan di dalam ayat ini, ayat yang 6 itu ayatus syifa, dipakai kata syifa, bukan dipakai kata dawa ya. Kenapa? Karena kalau apa namanya kata asyifa itu pasti, artinya natijah zahirah kata ulama, hasil yang nyata. Kalau pakai dawa, dia tidak mengatakan fihi dawaun. Obat itu walaupun kita sudah berobat, kadang-kadang bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Coba lihat orang pergi berobat dengan mahal-mahal obat ya, dia sembuh, kadang-kadang tidak sembuh. Kalau pakai ada, maka Allah SWT menyebut di dalam apa namanya ayat tadi itu mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ulama tafsir menafsirkan kalimat minal Qur'an, apakah dia lil bayan, apakah dia lit tab'id. Imam Baidawi di dalam tafsirnya mengatakan inna min imma lil bayan, kalau dia lil bayan maka Al-Quran semuanya adalah obat ya, kulluhu dawa. Wa imma lit tab'id, sebagian ayat makna anna minhu ma yaspi minal marad kal fatihati wa ayatis syifa. Sebagian daripadanya adalah mengobati, menyembuhkan penyakit seperti suratul Fatihah dan ayat-ayat asyifa yang kita baca tadi yang 6, termasuk ayatul kursi ya, bisa jadi obat. Ayatul kursi. Kata Imam Subaki mengatakan waqad jarrabtu katsiran, kata beliau. Ini saya amalkan, banyak saya amalkan, kata beliau, ayatus syifa ini untuk menjadi obat. Maka kalau sekedar sakit-sakit ya biasa, sakit yang tidak perlu menghabiskan biaya, bacakan saja ayatus syifa. Hafal ayatus syifa ya. Yang tadi ayatus syifa ada yang 6 tadi. Bacakan ayatus syifa. Ada dikisahkan di dalam kitab Imam Qusairi ya, putra beliau sakit dan beliau sudah berupaya dan berusaha
mencarikan dia obat. Ayasa min hayatih, sudah putus harap dia. Lama sekali putranya, anaknya sakit katanya. Ayasa min hayatih. Maka satu malam di saat beliau tidur, dia mimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Allah fi manamihi, para Allah Ta'ala fi manamih. Fasaka lahu zalik. Begitu dia mimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada beberapa ulama diberikan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antaranya Imam Qusairi ini. Maka Allah berfirman, menyampaikan kepada Imam Qusairi, mengatakan ijma' ayat asy-syifa. Coba kumpulkan ayat asy-syifa yang 6 itu. Ijma' ayat asy-syifa waqra'ha alaih au uktubha fi imna'in wasqihi fihi ma muhiyat bihi. Jadi tulis ayatus syifa atau bacakan di ayatus syifa atau tulis kemudian dimasukkan di satu bijana gelas, kemudian direndam atau dimasukkan air, disirami dengan air, kemudian kasih dia minum air itu. Fafa'ala, beliau melaksanakan perintah Allah SWT. Kaifiatnya tadi, fasyafahullahu ta'ala. Tidak lama anak yang tadi sudah putus harap, dia melihat kehidupan dan kesembuhannya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat ayatus syifa. Mari kita hafal ayatus syifa ya. Kita hafal ayatus syifa yang sebanyak 6 tadi untuk kita bisa mengobati diri kita. Masya Allah. Maka berobat dengan Al-Quran dan berobat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minar ruqyah, itu adalah ilajun nafi'un wa shifaa'un tam. Ya, ilajun nafi' wa shifaa'un tam. Obat yang sangat mujarab dan kesembuhan yang sempurna. Ya, tentunya dengan iman, dengan keyakinan, ya. Kalau masih tidak ikhlas menerimanya, ragu-ragu menerimanya, ya susah. Ya. Orang yang membacanya juga yakin, ikhlas, yang menerimanya juga insyaallah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di dalam Al-Quran ada satu surat namanya Suratus Syifa. Tahu enggak Suratus Syifa? Surah Asy-Syifa. Surah Asy-Syifa itu adalah suratul Fatihah. Ya. Surah Asy-Syifa adalah suratul Fatihah yang sebanyak 7 ayat. Surat ini yang paling banyak dibaca di dunia, di alam Islam ini, ya. Paling banyak dibaca setiap hari bagi orang muslim, di dalam sholat saja 17 kali. Ya. Di luar sholat tidak terhitung. Paling banyak dibaca. Dia adalah
a'zamu suratin fil Quran, paling besar surah di dalam Al-Quran, yaitu As-Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim, ya. As-Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. Dia punya nama banyak disebut dalam tafsir. Pertama namanya Suratul Kanzi, Surah Al-Wafiyah, Surah Al-Kafiyah, Surah Asy-Syafiyah, Suratul Syifa, Suratul Syukur, Suratul Du'a. Bahkan dimulai dengan Abdalud Du'a, ya. Dia dimulai dengan kalimat Abdalud Du'a alhamdulillah, Abdaluz Zikri la ilaha illallah, wa Abdalud Du'a alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu mulai dari basmalah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada suratul Fatihah itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli suqmin. Ya. Fatihatul kitab syifaa'un min kulli suqmin. Ruqyahnya di situ adalah pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebagian ulama, Imam Qurtubi mengatakan az-zahir annaha kullaha ruqyah. Ya. Pada zahir dalil hadis bahwa seluruhnya ayat-ayatnya Al-Fatihah yang 7 itu adalah menjadi obat. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika innaha ruqyah, wa ma yudrika annaha ruqyatun. Dikisahkan di dalam hadis bahwa beberapa orang sahabat pergi bisaparatin saparuha, ya, intalaku bisaparatin saparuha hatta nazalu bihayyin min ahya'il Arab. Para sahabat ini pergi dalam perjalanan musafir pada satu hari dekat sudah siang malam gitu, dia masuk di satu kampung, di kampungnya orang Arab. Pastadafuhum. Mereka minta untuk beristirahat di kampung itu. Ya, sebagai tamu lah. Sebagai tamu. Falam yudaifuhum. Ditolak, tidak diterima, disuruh pergi. Sedangkan sudah malam, disuruh pergi. Ini sahabat disuruh pergi. Maka tidak lama kemudian terjadi pimpinan kampungnya, ya, pimpinan kampung itu ya mungkin kadusnya, ya. Tokohnya di situ Sayyidul Hayy namanya, Sayyidul Hayy. Pimpinan kampung digigit, kalau bahasa kita disengat, ya. Disengat dengan kalajengking, teldu. Faludhiqa Sayyidul zalikal hayy. Kesakitan. Dicarikan ke sana kemari obat, dia tidak bisa. Dia semakin semakin panas. Pernah digigit teldu? Ya, sakit? Sakit. Ya. Nah, sehingga ada mengatakan
Palu diga sayyidu zalikal hayy fas'au lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu syai'. Dia pergi mencari obat tetapi tidak mampan semua, tidak ada manfaat. Datang itu membacakan tidak bisa, datang ini membawa obat tidak bisa. Semakin dia ngamuk, kesakitan. Maka salah seorang mereka mengatakan, silakan cari orang tadi itu. Mungkin ada yang bisa. Mereka mengatakan, qalu hal inda ahadin minkum syai'un. Nah, apakah ada di salah seorang di antara kamu obat? Maka salah seorang sahabat itu mengatakan, wallahi inni laraqid. Demi Allah, nanti saya mengobatinya. Inni laraqid, saya yang raqid. Walakin wallahi laqad istadabnakum falam tudaifuna fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Demi Allah, ya, demi Allah, kami tadi minta istirahat di kampungmu, ya, selaku menjadi tamumu lah. Akan tapi kamu menolak kami. Maka saya tidak akan mengobatinya, tidak akan meruqyahnya, sehingga kau berikan kami upah. Berikan kami upah, katanya. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka mereka sepakat akan memberikan beberapa ekor kambing. Disebut dalam sarah hadis ada 30 ekor kambing. Syaratnya kau berikan kami, saya 3 ekor kambing. 30 ekor kambing, banyak 30 itu. Satu kambing aja dikasih kita jampi, ya, mantra, itu sudah luar biasa. Satu ayam ya sudah luar biasa. Ini enggak kadang-kadang, ya. Fasalahum ala qati'in minal ghanam fantalaqa faja'ala yadful wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin ilahi surah. Dia datang ke sana, kemudian dia bacakan suratul Fatihah beberapa kali saja. Suratul Fatihah dibaca, kemudian ditiup dengan air ludahnya dikit, maka dia tidak ngamuk lagi, tidak kesakitan lagi. Hatta ka'annama nasata min iqalin fantalaqa yamsi ma bihi qalabah yani illah. Setelah itu dia berdiri seakan-akan dia lepas dari ikatan, dari tali. Kemudian dia berjalan, tidak ada rasa sakit, sudah sembuh. Dengan berkat apa? Berkat bacaan Al-Fatihah. Nah, setelah itu sahabat ini betul dikasih 30 ekor kambing, Masya Allah. 30 ekor kambing ini karena dia berjamaah, ada rombongan, dia tidak berani membaginya kecuali dia sampai dulu ke Madinah menghadap kepada Rasulullah SAW. Kita tanyakan dulu kepada Rasulullah, apa boleh kita ambil atau tidak.
Maka Rasulullah SAW menyetujui, bahkan Nabi minta sebagian, ya. Maka dari itu, dengan dasar hadis ini juga boleh diupah, ya, dihonor orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang-orang yang menjadi guru sekolah dihonor. Orang mengajar anak-anak ngaji dihonor. Itu ya justru ahzul ujrah, ya, di ta'limil Quran, ta'limil ilmi. Nah, ini obat zahir. Al-Quran mengobati yang zahir. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah mengobati diri beliau juga dengan suratul Ikhlas, surah Al-Mu'awwizatain, ya. Bahkan waktu Nabi SAW kena dengan seher itu, turun Al-Mu'awwizatain juga menjadi obat. Disebut di dalam kitab Istisfa'un Nabi bil Ikhlas wal Mu'awwizatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berobat dengan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwizatain. Pesan guru besar kita Al-Maqbulah Maulana Syekh dulu. Ya, kalau ada orang bawa air untuk didoakan, jangan lupa Fatihah dan Mu'awwizat. Itu pertama, ya. Jangan lupa membaca Fatihah dan Mu'awwizat. Mu'awwizat itu termasuk Qul huwallahu ahad. Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian doa yang lain. Allahumma rabban nas, isbil bas, isbi anta syafi la syafi la syifauka syifaan la yughadiru saqam. Itu kan doa. Dikisahkan oleh Sina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, batuk. Ini batuk es, bukan corona. Ya. Insyaallah mudah-mudahan corona jauh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. An Aliyin karramallahu wajhah. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin yusalli. Di tengah-tengah Nabi pada suatu malam sedang salat. Bawada yadahu alal ar. Beliau meletakkan tangannya di tanah, bumi. Pala dagathu aqrab. Rasulullah disentuh atau digigit oleh kalajengking. Pala dagathu aqrab. Fatanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah SAW mencarinya. Wa qatalaha. Fatanawalaha Rasulullah SAW bina'lihi faqatalaha. Rasulullah SAW mengambil sandal, langsung memukul atau membunuhnya. Falamman sarafa, begitu Rasulullah SAW selesai salat, qala la'anallahu al-aqraba la tada' musalliyan wala ghairahu wa nabiyyan wala ghairu illa ladagathum. Allah, mudah-mudahan Allah melaknat Aqrab, kata beliau, mendoakan dia. Kata Nabi, karena dia tidak membiarkan orang sholat atau orang lain sholat atau Nabi dan lainnya kecuali dia gigit tadi. Dia tidak pilih siapa-siapa, namanya si Aqrab. Nabi digigit, apalagi manusia biasa. Ya. Summa da'a bimilhin wa ma'in faja'alahu fi ina'in summa ja'ala yasubbuhu ala asbu'ihi haitsu ladagathu wa yamsahuha wa yu'awwizuha bil mu'awwizatain. Nah,
Kemudian Nabi SAW minta beberapa butir garam dan air ditaruh di dalam gelas. Setelah itu dicampur dan Rasulullah SAW membacakannya al-mu'awwizatain, kemudian disirami jari-jarinya, dibasahi jari-jarinya yang digigit oleh kalajengking tadi, atau diusap jari-jarinya yang digigit oleh kalajengking. Juga itu sembuh, ya, sembuh. Maka ringkasnya bahwa Al-Quranul Karim dan bacaan-bacaan doa itu dapat menyembuhkan baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Oleh karena itu Al-Maghfurlah Maulana Syekh menyebut itu di dalam wasiat, ya, membaca Quran, istighfar, zikir, doa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di masa-masa sekarang ini, ya, masa-masa sekarang ini. Alhamdulillah kita dalam bulan suci Ramadan kita banyak membaca Al-Quran. Mari niatkan menjadi obat, ya, meniatkan menjadi obat. Zaman sekarang zaman mungkar, memerlukan banyak baca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Maka terkumpullah pada obat yang disebut dalam hadis Nabi ini. Ada obat yang tabi'i, obat biasa, yaitu garam dengan air. Kemudian obat ilahi, yaitu dibacakan suratul Ikhlas dan mu'awwizatain. Itu yang dipakai untuk menyembuhkan, untuk berobat. Kenapa? Babi suratil Ikhlas kamalut tauhid. Wa bil mu'awwizatain al-isti'azah min kulli makruh, ya. Wa bil mu'awwizatain al-isti'azah min kulli makruhin jumlatan wa tafsilan. Wa bil milhi wal milhu nafi'un lis-summi, ya. Garam itu bermanfaat lis-sum, menghadapi racun. Oleh karena itu disuruh kita di awal makan itu kan, di awal kita makan itu diginikan garam sedikit, ya. Garam dari dulu, sebab dia juga obat. Mudah-mudahan Al-Quran Al-Karim semua ada pada diri kita masing-masing. Di dalam dada kita ada Al-Quranul Karim, dan kita niatkan untuk menjadi obat zahir batin kita, ya, zahir batin kita. Terutama pada saat-saat sekarang ini, mari tangkallah corona ini, ya, dengan yang tadi ada garam, ada doa, ada Al-Quran, ada istighfar, ada selawat. Masya Allah, mudah-mudahan. Tapi harus, ya, protokol kesehatan harus diikuti, ya. Cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker kalau keluar, apa lagi? Ya, itulah saran-saran seperti itu supaya ini cepat lenyap dari bumi Nusantara ini, ya, dari bumi Nusantara kita, Republik Indonesia, dan dari dunia semuanya.
Semoga orang beribadat tenang seperti biasa, hadir di masjidnya, hadir di majelis ilmunya secara berjamaah. Masya Allah, sepi majelis ilmu kita kadang-kadang gara-gara ini. Majelis pagi Jumat sepi, majelis hari Rabu kita belum bisa datang, ya rindu kita itu semuanya. Tapi alhamdulillah dengan online dapat kita bisa mengaji. Demikian yang dapat disampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.